Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Salinda Bahasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan memberikan materi mengenai belajar dari biografi. Ya, mari menyaksikan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian teks biografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan grafien yang berarti tulis. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan. Selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari penulisannya. Apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menulisnya? Jika kita menulis untuk diri sendiri, berarti itu merupakan autobiografi. Namun, ketika kita ditulis oleh orang lain, berarti merupakan biografi dari kehidupan kita yang akan diulas oleh si penulis tersebut dan kita sebagai narasumbernya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Tentu, dalam teks biografi itu harus berdasarkan fakta yang ada. Kenapa? Karena ini bersangkut paut dengan riwayat hidup seseorang. Pengalaman mulai dari pengalaman hidup, riwayat pendidikan, lalu apakah memiliki masalah, apakah bagaimana cara penanganan masalahnya itu. Jadi harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada pada si diri narasumber tersebut. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Tentu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, harus ketika kita menjadi seseorang yang sukses pasti ada rintangannya, pasti ada tahapan-tahapannya ketika kita akan menjadi seseorang yang sukses. Tidak mungkin seorang itu bisa langsung sukses, pasti ada masalah-masalah yang akan dihadapinya. Makanya biasanya biografi tersebut sering dilakukan pada orang-orang yang memang sudah orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena biasanya untuk memotivasi kepada orang-orang agar tidak langsung menyerah dalam berjuang. Lalu yang ketiga, ada teks biografi memiliki struktur yang jelas. Tentu strukturnya pasti, dalam setiap teks pasti memiliki struktur. Yang kedua, terdapat komponen yang mendukung. Nah, komponen yang di sini yang mendukung, ya tentu komponen-komponen yang ada di dalam teks biografi tersebut. Nah, Dalam kita jelaskan. teks Bisa dilihat ada jenis dua biografi, ada dua. dari Ada autobiografi, ada autobiografi dan ada biografi. Mari kita jelaskan satu persatu jenis biografi. Nah, bisa dilihat
jenis-jenis biografi ada Nah, dua, kita ada jelaskan autobiografi satu dan persatu biografi. dari jenis-jenis biografi. Ada autobiografi. Seperti teks lainnya, tentu teks biografi pun memiliki struktur, ya. Nah, struktur dari teks biografi ini yang pertama ada orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkan meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Semua kejadian tersebut diurai di sini. Ini inti dari struktur teks biografi tersebut. Bagaimana diceritakan dari tahap awal sampai tahap akhir dia menjadi seseorang yang sukses. Lalu yang ketiga yaitu reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Ya, penutup kesimpulan yang ada atau bisa jadi mengajak juga itu termasuk ke dalam sebuah kesimpulan dalam teks biografi. Di mana ada struktur dari teks tersebut, maka di situ pasti akan ada kaidah kebahasaan. Karena ini merupakan sebuah teks. Sebuah teks tidak akan jauh dari kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Kaidah kebahasaannya terdiri dari dua, yaitu kata hubung yang pertama adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, yaitu konjungsi ya, sering kita dengar yaitu bahwa kata hubung itu merupakan konjungsi. Lalu yang kedua, rujukan kata. Nah, rujukan kata yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama ada kata rujuk benda atau hal, contohnya ini, itu, tersebut. Lalu yang kedua, kata rujuk tempat, contohnya di sini, di sana, di situ. Yang terakhir, ada kata rujuk orang. Contohnya, dia, ia, beliau, mereka, dan nya. Selanjutnya yaitu peristiwa, waktu, dan tempat.
Dalam teks biografi, terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Tentu, karena kan tadi di strukturnya yang tengah mulai dari awal tahap dia memulai bisnis misalkan sampai dia menjadi sukses, pasti ada peristiwanya, ada waktu dan tempatnya. Lalu yang selanjutnya ada kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Nah, itulah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pola penyajian teks biografi. Pola penyajian teks dalam biografi dibagi menjadi 4, yakni yang pertama alur cerita, yakni runtutan cerita entah itu dari masa lalu menuju masa sekarang atau masa sekarang kemudian masa lalu, dapat menggunakan salah satu dari kedua alur tersebut. Alur maju atau alur mundur atau alur mundur maju. Selanjutnya yaitu sudut pandang tokoh. Sudut pandang yang digunakan yakni orang kedua. Jika orang pertama itu dinamakan autobiografi, ya tentu orang kedua karena si penulis merupakan orang pertamanya, ya. Lalu yang ketiga, gaya penulisan. Sepertinya kalau gaya penulisan ini bagaimana si penulis memberikan bahasa-bahasa yang misalkan sederhana menjadi lebih wah agar si pembaca merasa menikmati dari tulisan si penulis tersebut. Dan terakhir fokus penceritaan. Fokus penceritaan ini berupa apa namanya? Bagaimana si penulis itu fokus ke dalam penceritaan tersebut. Berikut ini cara dan langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan judul. Pilihlah judul yang tepat dan menarik untuk contoh biografi singkat yang Anda tulis. Yang kedua, informasi yang ditulis dalam teks biografi haruslah bersifat apa adanya dan sesuai dengan fakta tanpa ditambah-tambahkan maupun dikurang-kurangi. Hindari memasukkan hal-hal yang tidak benar-benar terjadi dalam biografi yang Anda tulis. Yang ketiga, yaitu perhatikan struktur kalimat, gaya bahasa, penggunaan tanda baca, pemilihan kata, dan aspek tata bahasa lainnya. Yang keempat, apabila saat menulis biografi, Anda dituntut untuk menampilkan data yang objektif dengan baik, usahakan tidak berlebihan dalam menggunakan gaya bahasa dan buatlah kalimat. Selanjutnya, yaitu gunakanlah sudut pandang orang ketiga, baik saat menulis biografi diri sendiri maupun biografi orang lain. Perlu diketahui, ketika menulis biografi dan menulis autobiografi, perbedaannya ketika menulis biografi orang lain, maka jadilah sudut pandang orang ketiga. Dan ketika menulis autobiografi, digunakan sudut pandang orang pertama. Aku, saya. Lalu,
Yang terakhir, langkah yang terakhir adalah tujuan Anda menulis biografi. Bahwasanya kamu menulis sebuah biografi untuk inspirasi atau dijadikan media supaya pembaca lebih mengenal sosok tokoh yang diulas dalam biografi tersebut. Ya, itulah keenam langkah-langkah. Selanjutnya, contoh pola penyajian. Alur cerita beralur maju. Cerita diawali dengan identitas diri dan keluarganya, lalu perjalanan pendidikannya, terutama pendidikannya di luar negeri. Di bagian pendidikan, banyak diulas bagaimana suka dukanya Habibie menyelesaikan pendidikan di luar negeri dengan biaya minim. Cerita dilanjutkan dengan karir Habibie sebagai teknokrat hingga politikus sampai menjadi Presiden RI. Lalu diakhiri dengan kehidupannya saat ini sepeninggal istrinya, Ainun Habibie. Sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, gaya penulisan deskriptif naratif, fokus penceritaan keberhasilan karir dari Habibie. Ya, biasanya teks biografi tersebut memuat tentang tokoh-tokoh terkenal, bagaimana dia dari orang yang tingkat paling bawah hingga menjadi orang yang bisa menjadi orang di tingkat paling tertinggi. Itulah sebuah perjuangan. Makanya teks biografi ini sangat berguna untuk kita dalam memotivasi kehidupan kita sehari-hari bahwa hidup itu tidak boleh pantang menyerah sebelum mencoba. Jadi try again ya, terus mencoba, mencoba dan mencoba lagi. Itulah kehidupan. Bagaimana kita harus terus mencoba di dalam kehidupan ini sehingga menjadi orang yang sukses.
Sampai di sini materi mengenai biografi, eee, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai teks biografi, mulai dari pengertian sampai terakhir contoh pola penyajian dari teks biografi. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pelajar yang ingin yang mengetahui tentang teks biografi. Memohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, mulai dari penyampaian, cara berbicara saya, ketika salah cara penulisan saya di dalam PPT ini, saya mohon maaf. Sampai di sini video pembelajaran kali ini, dan sampai bertemu lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.